Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kareba 7 kembali hadir menjumpai Anda dengan beberapa informasi seputar Sinjai. Bersama saya Rianti Muhtar, inilah Kareba 7 selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kepolisian Resor Sinjai mengikuti puncak peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara via virtual di Mapolres Sinjai Utara Selasa pagi. Sejumlah unsur pemerintah kabupaten termasuk Wakil Bupati Sinjai hadir dalam upacara ini. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara berlangsung lancar Selasa pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara Presiden RI Joko Widodo di lapangan Bayangkara Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Upacara ini diikuti seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polres Sinjai di Mapolres Sinjai Utara via virtual. Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong dan beberapa unsur Forkopimda lainnya juga tampak hadir dalam upacara ini. Dalam momentum ini, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Presiden juga menyampaikan hasil survei responden atas tindakan Polri yang dinilai telah sesuai visi presisi. Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3% responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, ada 28,6% menyatakan belum selesai. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat ini, Presiden mengingatkan agar institusi Polri berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya. Amanat Presiden ini selaras dengan harapan Kapolres Sinjai AKBP Rahmat Sumekar yang menginginkan Polri semakin maju dan dicintai masyarakat. Selain itu, pimpinan tertinggi Polres Sinjai ini juga berharap situasi keamanan dan ketertiban di kabupaten ini senantiasa terjaga. Harapan sendiri semoga ke depan Polri semakin maju dan semakin dicintai oleh masyarakat, dan semoga Polres Sinjai bisa menciptakan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Sinjai. Sekadar diketahui, puncak peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara ini, selain dihadiri langsung sejumlah pejabat penting negara secara langsung, juga diikuti unsur Forkopimda se-Nusantara via daring. Tahun ini, Hari Jadi Kepolisian mengusung tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Usai upacara, peringatan hari ulang tahun Bayangkara di Polres Sinjai dilanjutkan dengan acara syukuran. Sakaria Ridwan, Sinjai TV. Maraknya kasus hewan ternak terinfeksi penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Sinjai justru memastikan hewan kurban asal Sinjai ini aman dan terjaga kesehatannya. Hal itu karena Pemkab melakukan sejumlah upaya antisipatif. Salah satunya dengan memasifkan pemanfaatan aplikasi Lasapi. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjamin setiap hewan kurban terbebas penyakit mulut dan kuku yang kini marak menjangkiti hewan ternak di sejumlah daerah. Meski belum ditemukan adanya ternak yang terinfeksi PMK, Disnatkeswan terus melakukan upaya antisipatif, salah satunya memasifkan pemanfaatan layanan aplikasi Lasapi. Ditemui di ruang kerjanya Selasa pagi, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, Veteriner Mapamancu mengatakan,
Layanan ini dapat digunakan sebagai sarana konsultasi seputar kesehatan hewan, termasuk jual beli ternak. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sinjai bahwa saat ini Kabupaten Sinjai masih bebas dari serangan virus PMK. Akan tetapi kewaspadaan tentu penting untuk kita lakukan. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat, kami sudah menyampaikan melalui Kepala Desa, Lurah, dan Camat nomor-nomor kontak petugas kami yang ada di kecamatan untuk dihubungi apabila ada ternaknya yang akan dikurbankan. Ini untuk menjaga dan meyakinkan bahwa ternak yang akan dikurbankan itu sehat dan khususnya bebas dari PMK. Terkait dengan PMK, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita juga ada aplikasi Lasapi. Di aplikasi Lasapi tersebut ada satu fitur, yaitu fitur konsultasi, dan itu masih aktif terus dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat cukup dengan membuka aplikasi, masuk bisa lewat aplikasi komunikasi dan konsultasi, bisa langsung apabila ada pertanyaan terkait PMK atau terkait dengan penyakit lain atau terkait hal apa saja mengenai peternakan dan kesehatan hewan, bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Menurut keterangan salah satu ketua kelompok tani di Desa Bulu Telue, Kecamatan Bulu Podo, layanan ini betul memberikan respon cepat terhadap setiap keluhan masyarakat. Sebab tak mengambil waktu lama, petugas akan diterjunkan langsung ke lapangan guna memberikan solusi. Rutin ya. Dan misalnya kalau ada kendala di anggaplah saya posnya di kecamatan, saya hubungi cepat. Kalau memang tidak bisa saya tangani begitu. Tapi responnya cepat Pak kalau cepat. dihubungi cepat. Sementara untuk ternak keluar daerah, Pemkab melakukan pemeriksaan ketat, mulai dari administrasi hingga fisik. Hasil pemeriksaan akan terintegrasi langsung ke daerah tujuan, sehingga terjamin keamanan dan kesehatannya. Arhan Baharudin, Sinjai TV. Pemirsa, saja berikut Kareba 7 masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Faktanya, 1 dari 4 atau 24,4% anak di Indonesia per 2021 lalu mengalami stunting atau gagal tumbuh kembang berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia Kementerian Kesehatan RI. Sementara di Kabupaten Sinjai, sebuah daerah yang berada di sisi pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan, justru mencatat 455 anak menderita stunting per Agustus 2021. Angka stunting dapat ditekan dengan memahami faktor penyebab, ciri-ciri, dan cara menghindarinya. Dimulai dengan mempersiapkan mental pranikah dan juga kehamilan bagi calon pengantin, karena janin yang sehat adalah langkah dini mencegah lahirnya anak stunting. Persiapan mental pranikah dan pendampingan bagi calon pengantin kerap dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sinjai, bekerja sama sejumlah stakeholder. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap janin berada dalam kondisi siap menikah dan siap hamil. Calon pengantin wajib menghindari 4T, yakni hamil pertama terlalu muda,
yang berada pada rentan usia kurang dari 20 tahun. Hamil dengan jarak yang terlalu dekat, yakni kurang dari 3 tahun. Terlalu banyak memiliki anak atau hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali. Dan yang terakhir, hamil terlalu tua, yang berada pada rentan usia lebih dari 35 tahun. Saat mengandung, setiap ibu wajib memperhatikan gizi janin hingga 1000 hari pertama kehidupan bayi. Ibu diharuskan memperhatikan isi piring untuk memperlancar akses makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, serta keberagaman pangan yang kaya akan protein hewani. Kunjungan rutin ke pusat pelayanan kesehatan terdekat juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengantisipasi terjadinya kegawat daruratan kehamilan. Selain itu, kestabilan emosi saat ibu mengandung dapat diperoleh lewat pendampingan keluarga, utamanya suami. Pendampingan ini berperan aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan calon bayi. Saat melahirkan, inisiatif ibu menyusui eksklusif sangatlah dibutuhkan, hingga bayi berusia 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dengan mengutamakan asupan makanan tinggi protein. ASI dapat dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting diketahui bukan hanya gagal pertumbuhan tubuh anak, namun juga kecerdasan otaknya. Hal itu terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu yang cukup panjang dan lama. Kenali anak stunting dengan ciri-ciri cenderung lebih pendek dari anak normal seusianya dan mengalami keterlambatan kognitif. Untuk bayi berusia di bawah 5 tahun atau balita, pertumbuhan dan perkembangannya berjalan sangat pesat. Seluruh potensi terbaik orang tua sebaiknya diberikan, mulai dari memperhatikan aspek gizi, stimulasi, hingga kesehatan lingkungan. Pengoptimalan segala potensi terbaik orang tua ini adalah bentuk kontribusi ibu dan ayah untuk membantu anak mengejar ketertinggalan akibat kondisi stunting. Bahkan, optimalisasi tumbuh kembang anak ini masih dapat diteruskan hingga bayi berusia 5 tahun. Momentum di mana sang buah hati mulai memasuki usia remaja, yang pertumbuhannya sebentar lagi akan berhenti. Perhatikan anak Anda jika terkena stunting, karena sekali terkena, hingga dewasa anak tidak akan sembuh. Ayo cegah stunting, demi mewujudkan generasi emas harapan bangsa. Terima kasih Anda masih di Kareba 7, pemirsa. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2022-2023 tingkat menengah atas rencananya akan berakhir 6 Juni besok. Ya, maksud kami pemirsa, rencananya akan berakhir 6 Juli besok. Sejumlah sekolah masih membuka pendaftaran di jalur zonasi. Meski penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar telah memasuki tahapan pendaftaran ulang, justru PPDB tingkat menengah atas di Kabupaten Sinjai masih berlangsung hingga Selasa pagi. Pendaftaran saat ini diketahui telah memasuki gelombang kedua atau khusus jalur zonasi, setelah sebelumnya gelombang pertama tutup pada 29 Juni lalu. Panitia PPDB 2022-2023 SMA Negeri 5 Sinjai mengatakan pendaftaran ini akan berakhir 6 Juli atau tersisa 1 hari lagi. Meski demikian, hingga 5 Juli ini belum ada kebijakan perpanjangan pendaftaran dari pemerintah Provinsi Sulsel. Sampai besok itu tanggal 6 dibuka sesi zonasi, jalur zonasi yang setiap sekolah itu punya zona-zona tertentu. Jadi untuk sementara
pendaftaran hari ini sampai besok ditutup untuk jalur zonasi ini. Sementara untuk mekanisme pendaftaran PPDB tahun ini tidaklah berbeda dari tahun sebelumnya. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses website resmi ppdb.sulselprof.co.id. Untuk jalur yang telah dirampungkan, diantaranya jalur afirmasi, perpindahan tugas, jalur anak guru, prestasi akademik maupun non-akademik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, SMA Negeri 5 Sinjai ini menyediakan 280 kota siswa baru atau untuk 6 ruang belajar. Sementara yang terisi baru sekitar 129 calon siswa atau sekitar 49%. Saharudin Hasan, Sinjai TV. Pemirsa, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai membagikan bekal ilmu ke setiap pengelola website yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Kali ini ilmu yang dibagikan terkait cara mengamankan data website agar tidak mudah dibobol. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menggelar pelatihan teknologi informasi Selasa pagi. Pelatihan yang ditargetkan berlangsung hingga 15 Juli mendatang ini dibuka langsung Kepala DKIP Tamsil Binawan di ruang Kepala Bidang Aptika DKIP Sinjai. Pelatihan ini menyasar para pengelola website organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup Pemkab secara bertahap. Disampaikan Kepala DKIP, pelatihan ini dilakukan tidak lain untuk memberikan keamanan data pada setiap website. Selain itu, juga sebagai bentuk tindak lanjut dari surat keputusan Badan Cyber dan Sandi Negara per 29 Juni lalu, sebagai wujud implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten kota. Semua OPD melaksanakan kegiatan ini, di mana seluruh pengelola website mengikuti kegiatan ini, di mana SSL ini adalah suatu komponen penting harus dimiliki oleh website. Ya, dengan SSL ini transfer data dalam website menjadi lebih aman dan terenkripsi. Dan SSL ini lebih dikenal dengan singkatan Secure Socket Layer dan ditambahkan kepada website, utamanya di website Pemda, dengan harapan agar website Pemda ini lebih aman, lebih security dan tidak mudah disusupi oleh hacker. Lewat pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pemkab. Alam Syah Bahtiar, Sinjai TV. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Kareba 7 hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Rianti Muhtar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.